gitu. Jadi ntar di sini mention Ridwan Kamil juga gitu ya. Ini beda provinsi dong. Jateng, Wilda Jabar, aku Jatim. Sampai mana Mas? Jakarta ya? Aku Jawa Barat, aku Depok Mas. Depok. Masih Jawa Barat Jawa. maksudnya. Oh, jadi ini Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Iya, Gitu Mas. ya. Oh Iya, iya, Mas. perwakilan dari masing-masing provinsi nih. Oke. Mas, aku izin ngingetin giveaway lagi ya buat teman. Dah. Oh gitu. Mas Doni udah ngucapin ulang tahun belum ke Teh Wilda? Duluan Udah, dong. Mas. Oke, Mas. Pertama kayaknya ya. Selamat ulang tahun Teh Wilda. Semoga Sama-sama, sehat amin. Terima selalu, kasih banyak. Amin. rezekinya lancar, karirnya mulus, Amin. barokah Amin. dan cepet. Ah. Cepet apa Mas Riman? Cepet sahnya, Mas. Cepet sahnya, ditunggu undangannya kalau gitu. Gitu Aku ya. aminin. Nah, kalau Wilda nikah, Esik sponsor nggak tuh, Mas? Waduh, nanti saya coba tanya ke Asik dulu deh. Kayaknya bakal ngirim karangan bunga 12 gitu langsung. Iya. Terus gitu ya. Foto prewitnya pakai baju Esik gitu kan. Oh, emang kapan rencananya? Kapan Nggak tahu. ya, Mas? Jebak pertanyaannya. Wah, dia langsung diem loh, Mas. Tawa Ketika lo, ditanya tuh. Pan. Tawa. Kita tanya yang lain aja ya. Nah, coba kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan dari followers kita. Ada, silakan teman-teman yang mau bertanya, sambil jangan lupa di follow para atlet kita dan juga follow top score. Ayo dong teman-teman, kebanyakan yang ngecengin doang nih. Yang nanya belum ada lagi. Tahu. Dia ikutin bukan au Oke, Iya. ini deh pertanyaan dari saya deh buat Teh Wilda, Mas Doni sama Mas Ivan. Kan sebagai seorang atlet kan pasti ada ada masa pensiunnya lah. Mungkin nggak akan sampai tua, kayaknya jadi atlet terus. Rencananya nih setelah selesai karir di voli, mau melanjutkan berkarir sebagai apa? Apakah sudah punya rencana kah? Ketika voli sudah selesai mau ngapain kah? Atau seperti apa gitu? Dari Mas Doni dulu. Setelah Kalau voli saya selesai kira-kira gimana? nyelesain ini studi dulu kuliah, selesai dulu kuliah, terus habis selesai kuliah baru kita prepare lah nyari nanti mau apa, jadi apa, cari kerjaan. Kan nggak selamanya kita di volley terus ya Mas. Paling usia 26, 27 paling kalau Indo ya Mas ya, udah agak turun Mas. Makanya mulai sekarang udah prepare Mas. Gitu. Wilda itu 27 loh, Don. Lagi mas loh, Cak. 26 27 itu lagi usia bagus ya Mas ya. Kalau Itu cowok Dodi tuh berapa, Van? 30 ya, Van? Kalau cowok, kalau cewek mah baru. Kamu mah. Saya Wilda, kalau udah selesai di voli rencananya, kan ada bisnis nih yang hijab itu Teh ya. Nah, apakah itu akan ditekuni, diseriusi atau ada rencana lain Teh? Iya sih, pasti kita pintar kalau misalnya kan ada yang kerja, ada yang enggak gitu, dan itu balik lagi ke persepsi masing-masing, dan kita juga harus pintar-pintar invest dari usia muda. Kalau aku sendiri mungkin emang ada brand sendiri, usaha yang kalau misalnya nanti someday emang udah nggak di volley bisa ditekunin di situ. Atau nggak ada yang tahu sih, mungkin nanti ngambil kerja di kantoran atau bisa nge-hire orang untuk di kantor sendiri, itu adalah kepikiran ke situ-situ. Apa Teh nama bisnisnya Teh? Fadilah Hijab ya? Ya. Mau promosi Teh boleh Teh, mumpung ada 4.400 nih yang nonton nih. Kalau kalian mau beli hijab sport, manset, legging, perlengkapan hijabers untuk olahraga bisa di Fadilah Hijab 17. Oke. Ya, oke. Itu besok jago juga. Etik tuh Mas. Etik Wilda gitu Kenapa? kan. Kolaborasi ya sih? Iya, kolaborasi brandnya. Mas Rifan, rencananya gimana Mas? Apakah udah di Jepang aja deh, nggak usah balik lagi sampai nanti karir saya nggak usah balik di Jepang gitu, atau mungkin punya rencana lain Mas setelah mungkin karir di volley-nya selesai gitu Mas? Apa ya Mas ya? Kalau saya sih pengennya kan ya, saya kan besarnya namanya dari volley.
Hmm. Ya pengennya kalau emang udah nggak produktif, ya pengennya tetap berbagi di volley juga sih, berbagi pengalaman. Pengennya ke situ lagi juga sih. Jadi Pelatih. pelatih ya. Ya bisa dibilang walaupun nggak bisa jadi pelatih, siapa tahu bisa jadi pengurus PBVSI kan. Woi mantap. Itu yang kita tunggu Mas. Maju. Kita Iyalah. dukung. Nah, dukung Supaya tadi tuh keluhan-keluhannya bisa diselesaikan gitu. Indonesia Soalnya- bisa semakin berjaya. Dengan keadaan sekarang kan aku sebagai atlet miris banget sih kalau tetap kayak gini selanjutnya kan gitu sih. Siapa tahu. Kan kita nggak ada yang Mau tahu Mas buka ya. klub sendiri ya? Kamu mau Apa? buka klub sendiri? Buka klub sendiri. Iya, Rifan bla bla bla. Volley Academy. Intinya dari volley ya aku pengennya berbagi ke generasi selanjutnya ya buat ke volley lagi juga Mas. Itu aja sih. Oke. Nah, ada pertanyaan yang menarik juga nih Mas dari Hadranya. Ada rencana buka klub di Jayapura nggak buat anak-anak? Di sini banyak tapi tidak ada klubnya. Nah, mungkin itu ya Mas ya. Mungkin jadi pertanyaan juga ya bagi teman-teman di seantero Indonesia yang di luar Jawa mungkin. Kenapa mungkin volley sekarang masih banyak yang di Jawa aja. Padahal yang tadi saya bilang ketika saya di Kalimantan, antusiasnya luar biasa banget gitu. Kalau dari Mas Doni, Mas Rifan, dan Teh Hilda, melihat fenomena kayak gini tuh seperti apa sih? Kenapa di daerah-daerah tuh kadang-kadang jarang ada klub-klub yang bisa apa yang bisa berkarir, bisa di Proliga kah atau bisa ikut kejuaraan-kejuaraan nasional? Itu kenapa ya Mas ya? Apa memang pembinaannya kurang di sana atau seperti apa? Gitu. Dari Mas Rifan nih, boleh silakan. Kalau dari saya Mas, sebenarnya dari pembinaan sih nggak kurang Mas. Ya itu tadi sih kembali lagi ke minimnya kompetisi dari PBVSI Oke. pusat daerah daerah. sangat minim gitu loh. Jadi Ya. kalau masalah berlatih volley, setahu saya sih di daerah-daerah itu banyak banget Mas yang latihan volley. Cuman Pasti. emang aja sih minim kompetisi gitu loh. Jadi nggak kelihatan. Jadi bakat-bakat yang di daerah itu kurang terpantau gitu ya Mas ya? Dulu sih Proliga tahun 2018 apa 17 ya? Itu klub, aku kan klubnya amatir Mas ya. Setiap main ke Surabaya. Batam dulu, itu pasti kita ngadain dari klub itu, waktu itu ada sponsor, ya sponsor tim, itu setiap kita berkunjung keluar, pasti kita ngadain coaching klinik. Jadi kita Oke. berbagi pengalaman ke atlet-atlet muda yang masih sekolah. Ya peminatnya sangat banyak sih Mas. Cuman itu tadi sih, kembali lagi, minimnya kompetisi, jadi emang nggak kelihatan, nggak ada perkembangan. Jadi emang stop di situ aja gitu loh. Ya, karena memang minim kompetisi akhirnya bakat-bakat daerah kurang banyak yang terekspos gitu ya. Itu kalau dari Mas Rifan, kalau dari Mas Doni pendapatnya gimana Mas? Kenapa teman-teman di daerah itu kadang-kadang sulit sekali gitu untuk mendapatkan mendapatkan sorotan gitu bakat-bakat daerah itu sampai sekarang? Saya mungkin ini di daerah-daerah kan jarang ya klub-klub yang bisa ngirim, kan ada event ya Mas Rifan, event kayak Livoli kan, itu kan semua daerah banyak yang ikut kan. Nah mungkin kurangnya klub-klub di daerah-daerah mungkin ya, karena mereka cuma ada di kampung, jadi nggak tahu mereka harus mau kemana arahnya, nggak tahu ya, akhirnya mereka cuma stay di situ di kampung aja, nggak bisa go nasional gitu Mas, nggak terpantau. Itu sih Mas. Benar-benar emang ya harus balik lagi ke pengurusnya ya, menyediakan banyak kompetisi, banyak event biar banyak yang semakin terekspos. Nah, Ya. uniknya di olahraga voli ini menurut saya ya Mas Mbak ya. Jadi kalau di voli itu beda sama olahraga lain di mana yang cabang olahraga prianya dan wanitanya nggak terlalu jauh lah gapnya. Kalau di sepak bola kan prianya banyak yang main, terus wanitanya nggak terlalu banyak. Gitu juga olahraga yang lain. Tapi kalau di voli cenderung berimbang nih antara yang pria dan wanita. Betul begitu nggak sih Teh Wilda? Kalau di Benar. voli itu yang antara atlet atau mungkin pemain voli yang cowok-cewek tuh baik di profesional maupun di amatir tuh jumlahnya nggak terlalu beda jauh gitu. Iya. Nah, melihat bakat-bakat voli daerah yang wanita, menurut Teh Wilda gimana sekarang? Apa yang harus mereka lakukan biar mereka bisa terekspos sampai ke nasional gitu?
Balik lagi sama sih sama kayak Bapak Rifan tadi, jadi kayak banyaknya kompetisi yang mungkin minim di Indonesia. Kan kalau misalnya kita juga dilihatnya dari kompetisi-kompetisi ya Mas, kayak misalnya ada kompetisi kejurda, nanti dilihat, ih anak ini bagus, ntar dipantau habis itu. Mungkin teman-teman yang lain juga, mungkin Rifan kan dari Jambi ya kan, dari mana kan? Itu kan Bangku. kepantaunya mungkin dari kompetisi-kompetisi gitu. Jadi kalau misalnya lebih banyak kompetisi, lebih banyak dilihat orang, lebih banyak pengurus PBVSI melihat, itu lebih bagus gitu. Sama yang kayak tadi Doni bilang juga, akhirnya mereka nggak tahu mau apa, nothing to do gitu. Jadi ya udah stuck di situ. Kalau mungkin ada lebih banyak kompetisi, bakat-bakat mereka luar biasa bagusnya bisa kepantau akhirnya gitu. Iya. Kalau barusan lihat respon dari teman-teman netizen, paling jadi tarkam, paling jadinya tarkam gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak mereka ngerasa wah agak susah menembus level profesional, akhirnya mereka bermain tarkam, yang tarkam. Walaupun emang tarkamnya Poli seru-seru tuh mas. Di daerah tuh kalau tarkam tuh gila-gilaan itu. Ya Kadang-kadang yang mungkin nonton akhirnya juga dari yang luar kayak biasa. Kalimantan dan lain-lain itu tuh hijrahnya ke Jawa dulu, baru bisa mereka akhirnya one step lagi ke nasional gitu. Mungkin ya dari pengurus-pengurus PBVSI setempatnya ngadain kompetisi yang jauh lebih banyak itu tadinya. Betul sekali. Ya ujung-ujungnya sih emang kayaknya apa ya? Kayaknya harus ada peran dari semua stakeholder ya. Dari atletnya sudah berjuang, terus juga penggemar polinya berjuang. Kalau dari federasinya masih belum terlalu bersemangat, kayaknya agak susah gitu ya. Makanya kita akan mendukung Rifan Nurmulki untuk menjadi ketua PBPSI Iya tadi selanjutnya. ada yang komen kayak gitu, dukung Rifan Nurmulki jadi ketua PBVSI. Hashtagnya, oke. Gak usah jauh-jauh, Mas. Ngomongin daerah orang yang di depan mata aja belum kelihatan. Dan semoga aja Aduh. dikurangi arah politiknya ya Mas ya gitu di setiap event olahraga dimanapun gitu. Jadi kayak lihat prestasi, lihat atlet tanpa melibatkan hal-hal lain yang ada di situ gitu. Amin. Benar. Sebenarnya kalau misalnya emang mau ada muatan politis, nggak apa-apa asal progresnya ada gitu. Jangan ketika udah nggak ada kepentingan ditinggal gitu ya Teh ya. Yang penting sportif aja lah, Mas. Produktif benar. Oke. Ini sudah 3 menit terakhir menuju pukul 21.00. Kan di Jepang, sekarang jam berapa Mas Rifan di Jepang? Jam 11, Mas. Oh, jam 11 malam. Selisih 2 jam berarti ya. 2 jam. Mungkin kita boleh closing statement dari masing-masing, dari Mas Rifan boleh, Mas Doni boleh, Teh Hilda boleh. Kasih pesan untuk teman-teman yang hari ini nonton. Ini saya rasa yang nonton udah puluhan ribu nih kalau digabungin semua sama yang tadi ini. Gitu. Kira-kira pesan apa aja mau disampaikan ke teman-teman penggemar voli gitu yang ada di Indonesia supaya bisa tetap cinta voli, tetap bisa membantu mengembangkan olahraga voli juga supaya industrinya semakin maju gitu. Dari Mas Rifan dulu deh, silakan. Apa ya? Dari yang tua dulu aja lah, Mas. Apa gimana Mas tadi? Nah, ada ini pesan buat teman-teman yang hari ini nonton nih, yang sekarang udah masih ada 3.700, masih lumayan banyak nih. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan para penggemar voli supaya bisa terus mendukung voli dan bisa membantu olahraga voli semakin dikenal banyak masyarakat dan prestasinya semakin bagus. Ya pokoknya buat teman-teman voli mania lah ya yang punya cita-cita ingin menjadi atlet nasional, atlet pro, jangan putus semangat walaupun emang tadi pembahasan